perkara ini telah disahkan oleh Qadhi Makkah Al-Musharrafah Al-Imam Syafi'i, iaitu Syekh Abdul Hafiz bin Darwis Al-Ujaimi, tahun 1246. Dia wafat tahun 1809. أما بعد لأن تراب الدنيا لأن رأيت الدنيا. Adapun manakala Tuan Yang Mulia Habib ini, okey. Ya, baik Maskur. Bisa jelaskan sedikit tentang bahawa Aceh memang ada tanah wakaf di Arab Saudi. Ya. Seperti ini kita betul itu. Ya, mungkin sebelum kita membahas tentang wakaf Haji Habib bin Buja' Al-Ashi, kita tahu bahawa sebelumnya sudah didapati dari beberapa naskah Aceh yang memang terdapat beberapa rumah orang-orang Aceh di Mekah. Nah, dan kemudian kita temukan beberapa dokumen di arsip disimpan di Mahkamah Syariah Mekah, iaitu beberapa arsip yang memang tanah-tanah wakaf orang Aceh. Artinya setelah orang Aceh mempunyai rumah di Mekah, mereka kemudian ketika mereka pulang ke Aceh, mereka mewakafkan rumah-rumah itu untuk orang Aceh yang akan pergi ke Mekah selanjutnya. Dan ini salah satu dokumen wakaf yang disimpan di Mahkamah Syariah Mekah Al-Musharrafah, yang kemudian pada tahun 2002 oleh almarhum Syekh Abdul Ghani, yang waktu itu adalah nazir pengelola wakaf ini, beliau mengembalikannya salah satu kopian ini kepada pemerintah Aceh, dan kemudian disimpan di Biro Istimewa Kantor Gubernur Aceh sejak tahun 2002. Dan ini pertama kalinya setelah dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Syekh Abdul Ghani kepada pemerintah Aceh. Ini baru perkali dipamerkan, dipublikasi. Nah, tujuannya adalah ingin kita mengatakan kepada masyarakat bahawa ada banyak wakaf-wakaf dan ada ikrar wakafnya yang masih tersimpan sekarang dan masih tersimpan di pemerintah Aceh. Jadi, wakaf Haji Habib bin Buja' Al-Ashi ini adalah salah satu wakaf. Di samping ada belasan wakaf lainnya. Ada wakaf di Jahtus Syamiyah, ada wakaf di Baitul Qosyasiyah, ada beberapa wakaf. Dan wakaf Haji Habib Buja' ini salah satu yang terdapat di Baitul Qosyasiyah yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat ikrar wakaf ini, salinan ikrar wakaf yang disimpan di Biro Istimewa Kantor Gubernur Aceh, kita lihat di bagian ini. Ini amma ba'du li'anna ra'aitud dunya. Ini kita terjemahkan di sini. Adapun setelah dari itu, manakala Tuan Yang Mulia Haji Habib bin Buja' Al-Ashi, Arabnya di sini Habib bin Buja' Al-Ashi Al-Jawi, melihat dunia, dan kemudian ini beliau membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wakaf, dan beliau sebutkan di sini alasan kenapa beliau mewakafkan rumahnya di Mekah kepada orang-orang Aceh. Dan di sini tidak hanya beliau mengikrarkan wakaf, tapi juga beliau sebutkan siapa nazir pengelola wakaf yang beliau tunjuk. Nah, kalau kita baca apa yang diketik ulang di sini, yaitu wa minha al-mukarram Syekh Muhammad Saleh al-Mazkur ini nama lengkapnya Syekh Muhammad Saleh bin almarhum Syekh Abdul Salam Al-Ashi Al-Jawi. Jadi beliau mempercayakan seorang Aceh yang sudah lama di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Abdul Salam Al-Ashi sebagai pengelola nazir wakaf. Ini beliau sebutkan kriteria-kriteria penerima wakaf. Kriteria-kriteria nazir. Sebutkan pada bagian pertama bahawa pengelola wakaf ini diberikan kepada almarhum Syekh Muhammad Saleh bin marhum Syekh Abdul Salam Al-Ashi. Pengawasnya langsung adalah Mufti Syafi'iyah Mekah Al-Musharrafah. Mufti Syafi'iyah Mekah Al-Musharrafah. Kemudian di poin kedua boleh sebutkan bahawa jika pada saat Yang Mulia Syekh Muhammad Saleh hendak merantau atau berwasiat sebelum mati yang memang tidak dapat dihindari, maka hendaknya ia mencari pengelola wakaf, siapa saja yang dia pilih, dan dia mewasiatkan wakaf ini kepada
orang itu yang bertugas kepadanya. Yang ketiga, apabila pengelola wakaf telah kembali ke rahmatullah, artinya Syekh Muhammad Saleh yang disebutkan tadi, dan meninggalkan anak-anak, maka hendaklah pengelola wakaf diberikan kepada yang lebih bijak dari anak-anak dan cucu-cucunya, dan demikian seterusnya. Jika wakaf kemudian menjadi dan untuk para penuntut ilmu dari Jawi, dari Asia Tenggara hari ini, maka pengelolanya adalah orang yang paling alim dan guru mereka. Dan jika menjadi penuntut ilmu, jadi wakaf ini berpindah kepada penuntut ilmu, bukan lagi orang-orang Aceh yang dari Aceh belajar ke Mekah atau dari Jawi belajar ke Mekah, artinya orang-orang penuntut ilmu yang dari Mekah. Maka pengelola wakaf dipegang oleh orang yang paling alim juga dari mazhab Syafi'i. Dia ada 7 kriteria. Pengelola nazir dapat menempatkan siapa saja yang dia kehendaki, disukai dan dipilihnya oleh penerima wakaf. Ini disebutkan. Di bagian ini disebutkan, kemudian ada batas-batas wilayahnya. Jadi ini dokumen ikrar wakafnya, dan jika kita melihat dokumen pembaharuannya, ini dokumen yang dikeluarkan 1409 Hijriah. Artinya 30 tahun yang lalu, 1990. Ini juga menyebutkan bagian di sini nama Wakaf Habib bin Buja' Al-Ashi. Abdul Ghani Al-Ashi ini adalah nazir yang saat itu. Beliau yang mengembalikan dokumen ikrar wakaf ini kepada pemerintah Aceh tahun 2002. Beliau kembalikan. Dan ini memang disahkan langsung oleh Mufti Syafi'iyah Mekah dan pemerintah Arab Saudi. Langsung disahkan oleh Mahkamah Mekah dengan ini semua. Nah, sebutkan ini sih. Tarikh 1409 Hijriah, artinya dalam tahun 1990. 39 tahun yang lalu. Ini surah wakaf ya, siapa yang buat? Ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, yang pembaharuan. Pembaharuan dari ikrar wakaf ini yang asli tahun 1224 Hijriah atau 1809 Masehi, 200 tahun lebih. Dan ini dokumen pembaharuan yang dibuat 1990. Ada perbedaan isinya? Tidak. Perbedaan isi mungkin di bagian awal disebutkan bahwa ini penegasan ulang. Ini penegasan ulang. Penegasan ulang siapa pewakafnya, kemudian nazirnya, tempatnya, semua, dan kriteria penerima wakaf. Baru disebutkan semua nazir-nazir yang telah menggantikan. Dari yang pertama Syekh Muhammad Saleh bin Abdul Salam sampai kepada tahun 1990 yaitu Syekh Abdul Ghani. Disebutkan semua. Dan harta kekayaan wakaf itu semua disebutkan. Berarti tanah wakaf itu enggak bisa diberikan ke orang lain. Ya, tidak bisa diberikan orang lain. Jadi yang pertama kalau kita baca itu memang untuk orang-orang Aceh yang belajar ke Mekah. Orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, kemudian orang-orang Aceh yang belajar ke Mekah, orang-orang Jawi yang belajar ke Mekah. Kalau tidak ada lagi orang Aceh, maka orang-orang Mekah yang belajar di sana, dan seterusnya sampai dikembalikan kepada Masjidil Haram. Nah, jika orang Aceh dan orang Jawi tidak ada lagi, dikembalikan kepada Masjidil Haram. Jadi dengan adanya beberapa bulan yang lalu kan ada pemerintah ingin mengelola. Ingin mengelola. Nah, apakah ada penyebutan seperti itu jika kita merujuk kepada ikrar wakafnya, la yuba' wa la yurham wa la yuhab. Tidak boleh dipindahkan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dialihkan kepemilikannya. Jadi, nazir yang telah ditetapkan oleh Haji Habib bin Buja' Al-Ashi adalah Syekh Muhammad Saleh bin almarhum Syekh Abdul Salam, kemudian kepada anak-anak mereka dan orang-orang yang dipercayakan oleh mereka untuk mengelola wakaf. Tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Jadi memang sudah disebutkan kriteria nazir dan kriteria penerima wakaf. Nah, kalau kita ingin melihat rumah-rumah Aceh yang sebelum wakaf ini dan setelah wakaf, ada di sini. Ya. Coba. Nah, ini kita lihat beberapa salinan naskah manuskrip kuno Aceh yang dihasilkan oleh ulama-ulama Aceh di rumah-rumah Aceh yang ada di Mekah. Saya ambil dari bagian pertama. Ini naskah koleksi Museum Negeri Aceh. Judulnya Kitab Siratal Mustaqim.
karya Syekh Nuruddin Araniri. Disebutkan di sini bahawa tamat al-kitab bi'unillahil malikil wahab di hari Sabti waktu duha fi bilad Mekah al-Musyarrafah, di negeri Mekah, fil bait Syekh Jamaluddin Adan, rumah Jamaluddin Adan, orang Pidi ya, di Mekah. Ya, Bernun. Ada rumah orang di Mekah. Dan saya juga mempunyai koleksi surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Salam bin Syekh Jamaluddin Adan kepada Syekh Abdul Wahab Tita Kemala. Ini koleksi Muslim Aceh tahun 1235. Artinya dalam tahun 1820. 11 tahun setelah ikrar wakaf itu disebutkan. Kemudian yang kedua, ini kitab Tazkiratul Ghabi, yang merupakan syarah kepada kitab Hikam Ibn Athaillah dari. Disebutkan di sini telah selesai di fi Makkah Al-Musyarrafah fi Jahd Syamiyah, Baitul Furun, tahun 1241, 1826. Yang ketiga, ini kitab yang menarik. Kitab yang memang ditulis langsung di rumah Fil Bilad Al-Makkah Al-Musyarrafah Fil Bait Syekh Muhammad Saleh, Nazir Waqaf Habib bin Bujak yang tadi kita sebutkan. Al-Musyarrafah Fil Bait, di rumah Syekh Muhammad Saleh Al-Musamma Bimaqam Kusyashiyah. Lokasi wakaf itu yang hari ini, Makam Kusyashiyah. Bukan tahun 1257, 1841. Kemudian yang keempat, ini koleksi perpustakaan dan museum Ali Hashimi, kitab Mabadi Asyarah yang diselesaikan oleh Abbas Al-Ashi, Kukushi Kota Karang. Disebutkan di sini wa kana al-firaq min rasmil hadha naskah fi Makkah al-Musyarrafah, tahun 1843. Kemudian yang keempat, yang kelima, Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Tengku Abdul Wahab Tanuh Abaya, Tengku Syed Tanuh Abaya. Sebutkan di kolofon bagian penutup, waqad firaq min kitabi hadzal Qur'anil azim qabli zuhri yaumil jum'ah al-hadi wal ishrun min Rabiul Awal fi Makkah al-Musyarrafah biadil faqir ilallahi Abdul Wahab Tanuh Abaya, Tanah Abaya, tahun 1259. Artinya dalam tahun 1843. Kemudian kitab Matan Jauharah Tauhid, karya Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disalin oleh seorang Aceh. Disebutkan bahawa pengarangnya Ibrahim Al-Laqani, kemudian penyalinnya adalah Ibn Abbas, pemiliknya Tengku Haji Muhammad. Kalau kita baca di sini, waqad firaq hadzal kitab Matan Jauharah Tauhid fi Makkah Al-Musyarrafah fil Baitil Qusyashiyah. Wa katibuhu, penyalinnya Ibnu Abbas, wa sahibuhu Tengku Haji Muhammad, tahun 1845. Dan yang terakhir, kitab Masailal Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi, karya Syekh Baba Daud Ar-Rumi. Sebutkan di sini tamat al-kitab al-musamma Masailal Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi bi fadlillahil muhdi, pada malam Sabtu pada bulan Syawal, pada negeri Mekah yang musyarrafah, pada rumah Syekh Abdul Salam, pada hijratun Nabi SAW 1263 tahun. Dan yang empunya kitab ini Tengku Haji Gelanggang. Amin. Tamat. Ini kita tahu, ini kitab-kitab yang dihasilkan dari rumah-rumah orang Aceh yang ada di Mekah. Dan ini hanya sebagian. Ada ratusan kitab-kitab lain dan rumah-rumah orang Aceh yang lainnya ditemukan di Mekah. Nah, kita sekarang ingin ini untuk dikaji. Ini tugas kita sekarang, melacak kembali rumah-rumah orang Aceh yang di Mekah dan bagaimana nasibnya sekarang di Mekah. Nah, kalau kita merujuk kepada naskah-naskah ini, ada banyak sekali rumah-rumah orang Aceh dan rumah-rumah yang diwakafkan kemudian untuk orang-orang Aceh yang belajar ke Mekah. Jadi ada penyebutan Al-Jawi. Al-Jawi. Ya, Al-Jawi. Nah, kebiasaan orang Aceh yang di Mekah menyebutnya Al-Jawi Al-Ashi. Ada yang menyebutkan nama kampung, misalnya Al-Besangani, Al-Ashi, Al-Jawi. Nah, Al-Besangani Pesangan,
Al-Asyi Aceh, Al-Jawi Asia Tenggara hari ini. Dahulu tidak disebut dengan Nusantara tapi Al-Jawi. Di negeri-negeri yang ada di Sumatera dan Asia Tenggara secara umum. Dan penyebutan Al-Jawi mungkin yang paling tua ditemukan di Aceh, kemudian seperti yang kemudian diadopsi oleh ulama-ulama dari seluruh Asia Tenggara. Kemudian seperti Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Jawi, kemudian Yasin Fadani Al-Jawi, dan semua mereka menggunakan Al-Jawi. Identitas mereka adalah orang-orang di Melayu ataupun Asia Tenggara hari ini. Bukan maksudnya Pulau Jawa. Bukan Pulau Jawa. Jadi memang penegasan Al-Asyi Al-Jawi, Asyi dari Sumatera ataupun Asia Tenggara secara umumnya. Seperti itu. Hello. Kita bilang kita bagus, Pulau Tioman, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi, lebih bagus manajemennya. Bukan kayak kita begitu kita Belum. Yang beredar biasa kan Habib bin Buga. Ini kenapa Buga? Saya tidak ingin mengatakan ini bukan Habib Buga, tapi yang jelas dokumen yang disimpan di Biro Istimewa Pemerintah Aceh yang dikembalikan oleh almarhum Syekh Abdul Ghani Al-Asyi yang beliau yang menetap di Mekah dan pengelola Nazir ini adalah dokumen ini, dan di sini tertulis Haji Habib bin Buja Al-Asyi. Saya tidak ingin mengatakan itu bukan Habib Buga ataupun bukan siapa saja. Kita dokumen aslinya di sini adalah Habib bin Buja Al-Asyi. Ini wakaf yang tahun 1224 atau 1869 yang jadi Baitul Asyi sekarang. Ini berarti sudah diterjemahkan. Ini diterjemahkan oleh tim Pedir Museum dan Mempesa. Ini semua terjemahkan. Jadi kita sudah menyunting dari naskahnya, kemudian kita ketik ulang dalam bahasa Arab dan terjemahannya ini. Dan ini telah disahkan oleh Mufti Syafi'iyah Mekah ketika ikrar wakaf ini disebutkan. Jadi di sini Qad Sabidil Waqaf Al-Mazkur ini. Nah ini terjemahkan wakaf yang tersebut dan terkandung dalam baris-baris di bawah ini telah disahkan dan telah saya memutuskan keabsahan dan keberlakuannya baik menyangkut hal umum maupun khususnya, dan dicap oleh fakir daripada Allah Ta'ala Abdul Hafiz ibn Marhum Darwis Al-Ujaimi. Beliau meninggal tahun 1246. Qadhi Mekah Al-Musharrafah pada masa ini. Pada masa ikrar wakaf ini dibuat. Di mana di sini tulis Habib bin Ini. Buja. Jadi ini bagian yang dicapkan oleh Qadhi Mekah, dan ini bagian yang menyebutkan Al-Haj Habib bin Buja Al-Asyi Al-Jawi. Dia itu orang Aceh ya. Ya, tapi kalau kita baca secara umumnya ini kesannya memang beliau sudah lama sekali di Mekah. Dan beliau tidak membuang identitas Acehnya dan Jawinya, tidak membuang identitas itu. Bukti lainnya itu juga. Ya, yang tadi kita lihat ada beberapa rumah. Dan itu hanya beberapa yang kita publikasi di sini. Ada banyak sekali rumah-rumah orang Aceh ini di Mekah. Nah, ini kan Aceh History Expo akan berakhir di hari ini. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat mau lihat lagi bagaimana? Ya, kita membuka ruang kepada masyarakat. Silakan sisa Pedir Museum dan Mempesa membuka ruang kepada masyarakat umum untuk datang ke kita untuk belajar, meneliti, mengkaji itu semua silakan. Di mana? Lokasinya di Jalan Bahagia nomor 47 Pungai Belangcut. Berdekatan dengan PLDT Apung. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Masykur, Masykur apa namanya? Masykur Syafruddin. Sekarang mahasiswa. Mahasiswa semester 7 Sejarah Kebudayaan Islam UIN Araniri. Asalnya dari Lungkutu Pidijaya. Terima kasih. Ya.